lagi bareng aku, Lidiana. Dan aku Najwa di Podcast 7. Podcast yang ngebahas mengenai isu-isu kontemporer dari kacamata Islam tapi tetap santai dan manusiawi. Hari ini kita akan bawain topik yang jujur aja ya, agak bikin was-was karena udah pasti akan ada yang angkat alis. Tapi justru karena penting kita harus bahas. Yes, kita bakal ngomongin tentang feminisme dan disorientasi seksual. Dan tentu saja kita lihat dari perspektif Islam ya. Tapi seringnya topik ini tuh dikasih label langsung liberal atau kafir. Padahal kalau kita ambil waktu sedikit buat dengar, bisa jadi akan ngerti kompleksitasnya. Dan dari situ kita bisa bijak dalam bersikap. Nah, karena itu kita hadirkan 3 narasumber kece dan keren hari ini. Mereka adalah mahasiswa yang udah biasa bahas mengenai isu-isu sensitif tapi tetap adem, yaitu ada Kayla, Sinta, dan Sylvia. Hai, makasih banget udah diundang. Halo, makasih juga udah undang aku di sini. Assalamualaikum. Hai. Di sini nggak buat menghakimi, kita juga bukan mau untuk mendengarkan ataupun membenarkan, tapi di sini kita ngajak kalian buat berpikir gimana sih Islam bisa tetap relevan dan tetap ramah tanpa kehilangan adanya prinsip itu sendiri. Yuk langsung aja kita masuk ke obrolannya. Jadi ini tentang feminisme. Banyak banget yang merasa kalau gerakan ini tuh berseberangan sama Islam. Tapi sebenarnya benar nggak sih? Kayak menurut kamu gimana tentang feminisme itu sendiri dalam pandangan Islam? Nah, ini menarik banget karena menurut aku feminisme ini sebenarnya bisa aja sejalan sama Islam. Cuman kita gimana kita nanti nanggepinnya. Nah, sekarang feminisme yang sekarang berada di zaman sekarang tuh kadang kelewat batas ya, yang justru malah berbanding terbalik sama syariat Islam. Nah, menurut aku secara pribadi, kadang nggak di setiap kondisi itu harus ada kesetaraan antara perempuan atau laki-laki. Sometimes kan di kondisi tertentu emang udah ada porsinya masing-masing kan. Contohnya kayak di rumah tangga, kayak laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan emang seharusnya kayak gitu. Dan itu bukan malah merendahkan perempuan, justru itu untuk menjaga kehormatan antara dua-duanya. Berarti maksudnya kita tuh gak harus tolak mentah-mentah ya feminisme, tapi juga jangan asal telan langsung. Nah, ya exactly banget. Soalnya banyak banget nilai feminisme tuh yang masih sejalan sama Islam. Kayak contohnya kesetaraan gender, terus perlindungan kekerasan. Nah, tapi ada juga yang kayak berbanding terbalik yang harus kita saring. Kayak semua relasi seksual itu kan dianggap sah-sah aja, padahal itu bener-bener berbanding terbalik banget sama syariat Islam. Nah, Islam juga kan dimana ngajarin kita kalau hak sama kewajiban itu harus sejalan, gak cuman bisa nuntut hak doang. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu Sinta. Kalau menurut kamu gimana Sinta? Bisa nggak sih perempuan itu bisa mendukung feminisme tanpa harus nabrak dari nilai-nilai Islam? Menurut aku sih bisa banget ya, tapi kita juga harus paham konteksnya. Sebagai muslimah kita punya tanggung jawab dan hak kita untuk mengakses pendidikan, dalam pekerjaan, dan juga hak kita di dalam masyarakat. Nah, dalam saat yang sama kita juga harus ingat sama tanggung jawab kita sebagai muslimah, yang dalam agama sendiri kita diwajibkan untuk ada yang namanya adab, ada juga batas pergaulan, soal pakaian dan lain sebagainya. Nah, itu semua bukan buat ngerantai kita sebagai perempuan, tapi juga menjaga kehormatan dan juga harga diri kita. Nah iya, aku setuju banget ya sama Sinta. Kalau dalam Islam sendiri tuh nggak membatasi perempuan untuk memiliki power, justru Islam itu mendukung kita buat
kita itu punya power, punya kekuatan, dan tetap semua itu harus dalam batasan-batasan Islam ya tentunya, biar kita tuh tetap balance gitu antara dunia sama akhiratnya. Terus feminisme dalam Islam itu ada asalkan kita itu harus tetap menjaga nilai-nilai yang udah ditentukan sama Allah. Jadi itu nggak masalah kalau dalam Islam feminisme. Wah, jadi intinya itu kita bisa banget ya jadi muslimah yang vokal, aktif dan kritis, asal tetap di jalur yang benar gitu ya. Iya benar banget, kuncinya itu literasi, karena harusnya kita sebagai wanita tuh punya inisiatif tinggi buat baca atau belajar sejarah-sejarah kan tentang Islam. Terus kita juga harus pahami syariat-syariat Islam secara utuh, jadi nggak langsung ke bawah arus sampai akhirnya keikut yang nggak benar. Karena kan Islam tuh ilmu agamanya yang benar-benar luas banget, tergantung kita gimana mau semakin digali atau enggak. Kita masuk ke topik yang mungkin agak lebih sensitif gitu ya, yaitu mengenai soal diserentasi seksual atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah LGBT. Bener banget, apalagi sekarang tuh ada banyak banget istilah-istilah kayak panseksual, non-biner, gender fluid, itu tuh banyak banget berseliweran di sosmed. Banyak anak muda juga yang mulai open sama identitas mereka, tapi juga nggak sedikit yang bingung, ngerasa bingung tentang hal itu, apakah hal itu wajar atau justru malah tidak gitu, atau malah dikritisi gitu. Dan pertanyaan yang sering muncul itu, kalau ini bawaan lahir, apa masih bisa disalahin? Nah, Sylvia, kalau yang sebagai psikologi nih, gimana sih pandangan Islam soal mengenai isu LGBT ini? Nah ini pertanyaannya valid banget ya, karena sebenarnya di Islam sendiri itu yang disalahin bukan perasaannya, tapi tuh ketika dia punya perasaan terus dia ngelakuin hal yang dilarang. Nah itu yang jadi masalah dalam Islam. Jadi tuh dalam Islam dia tuh nggak langsung ngejudge ketika orang itu punya kelainan perasaan terhadap sesama jenis ya, karena perasaan itu kan naluri, kita nggak bisa milih kita mau suka sama siapa, dan itu bukan kuasa kita kalau kita punya perbedaan gitu ya secara umumnya. Dan kalau dari sisi psikologi sendiri, para ahli tuh belum menemukan jawaban yang mutlak ini tuh sebenarnya gimana. Ada juga yang bilang tuh karena trauma masa kecil itu bisa jadi, dan ada juga yang nyebut faktor biologis. Intinya semua ini tuh nggak sesimpel takdir gitu. Nah iya benar, penting banget tuh. Jadi kita nggak boleh langsung ngecap orang, karena ada beberapa orang juga banyak yang masih struggle karena ngerasa diri dia beda, tapi sometimes juga dia masih pengen jadi muslim yang baik kan, muslim yang taat. Makanya dari itu kita tuh nggak boleh langsung ngejudge atau langsung kita kucilin, justru kita harus rangkul, tapi bukan berarti kita kayak menormalisasikan ya, cuman kayak dirangkul dengan diberi pendekatan biar dia lama-lama bisa balik ke fitrahnya. Setuju banget aku. Kita juga harus bedain antara pelaku dan perilaku. Islam memang tegas soal batasan, tapi Nabi Muhammad tuh datang sebagai rahmat, bukan buat ngehukum, tapi buat menuntun. Jadi ya respon kita harus penuh kasih dan bijaksana. Gak gampang emang, tapi di situ dakwah yang sebenarnya. Bener banget. Aku jadi keinget banyak juga dari teman-teman kita tuh yang bilang kayak aku pengen hijrah tapi takut juga buat dihakimi sama lingkungan di sekitarnya dia gitu. Nah menurut kalian sendiri itu bagaimana? Iya, kayak banyak banget ya muslim yang LGBT tapi dia itu masih ada rasa cinta dalam agama dia, di dalam diri dia ya. Dia itu masih cinta agamanya dan masih tahu kalau LGBT itu salah. Tapi mereka itu ngerasa dijauhin sama orang-orang yang nggak sama kayak mereka ya. Padahal kita tuh bisa banget kayak beri ruang ke mereka agar mereka tuh bisa merasa nyaman, dan apa yang kita sampaikan itu bisa masuk ke dalam hati mereka. Karena kalau semua orang ngejauhin dia, nanti siapa yang mau
deket sama dia, yang mau merangkul dia, mau ngejelasin. Nah dari situ mereka bisa pelan-pelan kenal Islam lebih dalam dan semoga bisa lebih baik lagi dan kembali ke fitrahnya gitu. Jadi Islam itu nggak menutup mata ya terhadap realita, tapi juga nggak ngebiarin kita bebas sebebas-bebasnya. Islam itu kayak menata nggak sih? Iya benar banget, Islam tuh ngajarin kita buat ngadepin kenyataan tapi di jalan yang benar. Dari semua itu bisa dimulai dengan rasa empati dulu. Nah, dari semua yang kita obrolin nih, tadi aku rasa penting juga nih buat kita ngasih contoh yang konkret, karena kadang nih ya, obrolan soal LGBT ini atau disorientasi seksual itu kerasa abstrak banget ya, tapi kenyataannya ini tuh deket banget sama kita, sama kehidupan kita yang sehari-hari ini. Iya bener banget, banyak dari kita yang mungkin punya teman, saudara, atau bahkan keluarga kita sendiri yang pernah atau sempat ngerasa bingung soal identitas mereka gitu. Dan ini tuh juga bukan hal yang jauh, bisa terjadi di kampus, di lingkungan sekitar, atau bahkan komunitas dakwah. Nah, penting banget tuh Lydia. Aku masih mau kasih contoh kasus nih yang sering kita dengar. Misalnya nih, ada seorang mahasiswa, sebut saja Ali deh namanya. Ali itu sejak remaja udah merasa tertarik sama sesama jenis dan mulai mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari komunitas LGBT. Di kampus, Ali banyak bergaul dengan teman-teman yang mendukung hak-hak LGBT-nya. Tapi di sisi lain, Ali juga merasa takut karena ajaran agamanya, yaitu ajaran Islam, melarang hal itu. Ali merasa terjebak banget di antara dua dunia ini. Iya, kasus kayak gini tuh banyak banget ya. Ali tuh merasa bingung karena dia ingin tetap menjaga agamanya, tapi dia juga tidak mau terasing dari teman-temannya yang mendukung LGBT. Menurut kalian, apa yang bisa dilakukan oleh Ali? Kayak menurut kamu gimana? Buat Ali, yang pastinya dia harus nyari bimbingan yang benar, terus juga orang yang bisa ngatasin masalah ini dan ngeliat masalah ini dari perspektif Islam, dimana orang ini tuh bisa ngasih paham ke Ali kalau misalkan perasaan yang dia alami ini tuh sebenarnya tuh bisa aja cobaan atau ujian hidup yang dikasih sama Allah, dan juga bisa ngebantu Ali untuk balik ke jalan yang benar tanpa harus ngerasa terancam. Nah, Ali juga bisa tuh ikut kayak komunitas-komunitas Islam yang terbuka, jadi dia ngerasa dia tuh nggak dikucilkan dan nggak ngerasa terisolasi gitu. Iya bener banget. Jadi Ali itu harus disadarkan gitu loh kalau dia itu nggak sendirian, dan dalam Islam itu ada jalan buat dia kembali lagi ke jalan yang benar. Dan kita itu dalam Islam, Allah itu nggak harus minta kita secara instan, yang penting tuh perlahan tapi bisa pasti dan bisa istiqomah itu. Nah, tapi lebih pada kesadaran untuk kembali ke jalan yang benar dengan bimbingan yang betul, yang sadar, dan Ali itu bisa dari dalam hati dia itu kembali ke jalan yang benar. Aku setuju banget sih sama pendapat kalian. Kita juga harus ingat kalau Ali ngerasa bingung, jangan buru-buru buat menghakimi dia. Yang terpenting adalah membimbingnya dengan lembut dan ngasih dia waktu buat paham agamanya lebih dalam, tanpa ngerasa terancam ataupun dikucilkan dan takut dihukum. Wah, dari cerita Ali tadi itu ya, kita jadi makin sadar ya bahwa isu kayak gini tuh rumit banget ya. Gak cukup disikapi dengan marah atau cuek aja atau acuh. Butuh pendekatan yang dalam, sabar, dan penuh pemahaman, terutama dalam perspektif Islam ya. Iya bener banget, dan justru tuh karena makin banyaknya cerita-cerita ataupun pengalaman yang kayak gini itu, kita sebagai muslim harus punya narasi yang kuat, dan narasi tersebut tuh nggak menghakimi dan juga tidak melepas dari prinsip-prinsip Islam sendiri. Sekarang pertanyaannya kan, kalau situasinya serumit ini nih, Islam bisa nggak sih kasih solusi yang real nggak sih? Maksudnya bisa nggak sih kita itu tetap di jalan
agamanya Islam, tapi juga hadir dengan empati dan kasih sayang tanpa menghakimi mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Ya, bisa banget ya. Jadi pertanyaannya tuh, Islam bisa nggak sih cari solusi yang real gitu ya buat LGBT ini? Bisa banget ya kalau dalam Islam. Nah, contoh dari kasus Ali ini tadi, artinya secara nggak langsung Ali itu udah punya nih kesadaran dalam diri dia kalau penyimpangan yang ada dalam diri dia itu dalam agamanya dilarang. Nah, tapi dia tuh takut kalau dijauhin sama teman-temannya tadi. Jadi itu dalam Islam sendiri, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, sama Ibnu Majah, yang isinya itu kalau nggak salah, agama atau iman seseorang itu tergantung sama temannya. Jadi kalau Ali mau lebih baik lagi ya, mau penyimpangannya itu bisa diluruskan kembali, Ali itu harus meninggalkan, bukan dalam artian benar-benar langsung memutus ya. Jadi dia tuh bisa kayak menjauh, sedikit lebih menjauh agar tidak terus-terusan dalam jurang yang sama. Jadi dia tuh bisa lebih ke bergaul dengan teman yang lebih paham tentang agama, bisa menuntun dia kembali ke jalan yang benar, dan dia tuh bukan langsung meninggalkan yang sebelumnya, tapi biar dalam diri dia tuh dia kembali lagi ke jalan yang lurus, ke fitrahnya sebagai laki-laki yang suka suka perempuan. Exactly, kayak kata Sylvia tadi, dan semua itu nggak harus instan. Yang penting tuh perlahan tapi pasti. LGBT itu emang salah dan nggak boleh dinormalisasikan. Tapi kita sebagai umat Muslim juga nggak boleh menjudge, apalagi ngerasa diri lebih baik. Salah banget tuh. Karena teman yang menyimpang di hari ini belum tentu bakal menyimpang teman-teman yang menyimpang pada hari ini belum tentu bakal menyimpang sampai akhir hayat mereka, dan juga kita yang baik-baik aja hari ini belum tentu akan kuat imannya sampai akhir hayat nanti. Nah, jadi jangan sampai kita mudah ngejudge dan ngerasa kayak, wah, aku lebih baik dari mereka. Salah banget itu. Dan ya, karena Ali ini udah sadar ya dalam diri dia tuh udah nggak denial, dan baiknya dia tuh konsultasi ke psikologi. Jadi tuh biar dia lebih terarahkan, dan Ali tuh harus punya keinginan yang kuat untuk keluar dari zona nyamannya ini gitu. Menarik banget tuh sih. Terus gimana kalau seorang LGBT ini tetap denial kalau dia itu salah? Kalau LGBT tadi nggak memiliki kesadaran di sosial media contohnya, kita jangan terlalu gampang ngejudge dan ngasih ujaran kebencian, karena kalau api ketemu api jadinya tambah membara kan. Kita juga harus jadi air, ngasih nasihat yang baik, terus juga mendoakan saudara kita yang menyimpang tanpa menormalisasikan apapun penyimpangan tersebut. Nah, selanjutnya kita juga nggak bisa apa-apa karena hidayah kan datang dari Allah dan hanya orang-orang terpilih yang akan mendapatkannya. Jadi kita nggak bisa maksa, yang penting kita udah berusaha buat ngingetin mereka. Iya. Terus kalian masih ingat gak sih cerita Nabi Lut sama kaum Sodom, di mana mayoritas kaum Sodom itu kan LGBT ya. Sampai akhirnya Allah mutus Nabi Lut untuk menunjukkan jalan yang benar ke kaum Sodom. Cuman at the end tetap aja kaum Sodom ini masih belum sadar, sampai akhirnya Allah nurunin azab. Nah, itu tuh salah satu contoh kalau misalkan seorang nabi aja belum bisa menyeluruh buat menunjukin jalan yang benar kan, menyadari kalau misalkan kaum Sodom itu salah, apalagi kita kan sebagai manusia biasa. Nah ya, emang berarti yang harus kita lakuin ini cuma bisa berdoa yang terbaik untuk orang-orang seperti itu biar kembali ke jalannya, dan cuma bisa ngingetin doang.
Jadi sebenarnya tuh tindakan tersebut atau perilaku kita tuh tergantung sama lingkungan sekitar kita gitu ya. Jadi ketika kita bergaul sama orang yang lingkungannya baik, itu kita juga bisa ikut baik juga, dan begitupun juga sebaliknya gitu. Nah, aku setuju banget sih kalau pembahasannya tadi tuh sebaiknya kita jadi manusia tuh nggak boleh menjudge, apalagi langsung menjauhi orang yang berperilaku LGBT itu. Di sini kita udah ngobrol soal feminisme, soal identitas, dan juga soal disorientasi seksual. Tapi pertanyaannya sekarang, bisa nggak sih Islam itu jadi jalan tengah? Nggak terlalu longgar, tapi juga nggak terlalu kaku dan keras dalam hal tersebut. Bisa banget, justru Islam tuh hadir di situ untuk sebagai jalan tengah. Karena ada yang namanya Islam rahmatul lil alamin, yang artinya rahmat untuk seluruh alam. Terus juga ada konsep di mana itu watasyiyah, itu yang artinya umat pertengahan, di mana kita tuh nggak terlalu menjorok ke kanan tapi juga nggak terlalu menjorok ke kiri, jadi di tengah, terus adil dan juga seimbang. Nah, tapi sayangnya kan kita lihat di lapangan nih justru kebalikannya. Di satu sisi ada yang semangat membela kebebasan sampai lupa akan batasan-batasannya. Di sisi lain ada juga yang terlalu sibuk batasannya sampai lupa akan kasih sayang. Akhirnya orang yang butuh bimbingan malah nggak nemu tempat pulang, malah merasa mereka itu dijauhin atau mereka diasingkan. Nah, itu dia. Karena kadang kita terlalu sibuk sama quote ayat atau hadis, tapi lupa apa maksud dan tujuannya. Padahal Islam itu ada konsep besar yang namanya maqasid syariah, tujuan dari hukum Islam. Jadi hukum itu diturunkan bukan buat hidup bikin susah, tapi juga menjaga 5 hal yang penting, yaitu ada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Iya, dan ketika kita lihat dari maqasid itu ya, pendekatannya itu jadi lebih manusiawi. Misalnya seorang LGBT ini atau gender non-konformitas ini, bukannya kita bilang oh ya udah bebas aja, tapi juga bukan langsung ngecap kamu dosa, kamu masuk neraka. Nah, itu jangan kayak gitu ya. Tapi kita tuh bisa dekati dengan hikmah. Kita bisa pakai pendekatan yang peka, yang ngerti kondisi di perjuangan tiap orang. Jadi jangan asal ngejudge, tapi kita tuh harus ngedukung mereka. Nah, betul banget itu, karena kan nggak semua orang yang lagi struggle itu niatnya buat ngelawan agama kan ya. Iya, betul banget. Banyak dari mereka tuh yang justru pengen ngerti, tapi pengen dekat sama Tuhannya, tapi tuh ngerasa ditolak dan ditolak sama lingkungannya, dan dia tuh kayak ngerasa aku bakal diampuni nggak ya gitu. Tapi ketika dia ngerasa gitu, kita tuh harusnya merangkul, karena kita harus ngasih penjelasan ya, kalau di Islam sendiri itu segala dosa apapun itu pasti akan diampuni sama Allah gitu. Dan ini tuh juga buat isu terkait dengan feminisme juga ya. Kadang tuh banyak banget perempuan-perempuan itu yang menganggap bahwasannya Islam itu terlalu patriark. Padahal kalau misalnya kita pelajari, sebenarnya prinsip-prinsip Islam itu menjaga manusia dan menjaga derajat dari perempuan itu sendiri. Bener banget ya, kadang tuh kita suka lupa kalau misalkan Nabi Muhammad tuh dari dulu udah memang revolusioner untuk memperjuangkan hak-hak perempuan pada zamannya. Contohnya kayak hak belajar, hak bekerja, hak waris maupun berperang. Padahal pada zaman itu tuh belum umum kan wanita buat berperang. Maka dari itu kadang tuh kita cuman baca teksnya doang, tapi kita kurang paham sama konsep dan konteksnya. Dan jangan lupa, semua itu Nabi sampaikan dengan cara yang lembut, nggak main perintah doang, tapi dibarengi dengan pembiasaan budaya baru. Beliau tuh sabar banget ngajarin masyarakat yang dulu kelam, pelan-pelan dibimbing, bukan dibentak. Iya, itu tuh pelajaran penting banget ya buat kita hari ini.
Jadi dakwah itu bukan cuman soal kita menang debat dalam perselisihan ya, tapi soal gimana cara kita agar bikin orang itu merasa nyaman, merasa didengerin dan dipahami. Jadi bukan dilihat dari dosa atau masa lalunya ya, tapi dari niat dan potensinya untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Tapi gimana caranya kita tuh ngebangun, apalagi kalau lingkungan sekitarnya itu belum siap buat terbuka sama soal isu itu. Oke, nah ini tuh dari segi pendidikan ya, peran pendidikan itu vital banget di sini. Dan bukan cuma di sekolah formal, tapi juga di rumah, di komunitas, terus di media sosial. Kita tuh perlu ruang-ruang ya untuk berdialog ya sama mereka yang aman dan agar mereka tuh merasa nyaman juga. Tempat dimana anak muda itu bisa tanya tanpa takut untuk dihakimi, tanpa takut untuk dijudge, dan tanpa takut untuk dibully. Karena bisa cerita tanpa takut diasingkan ya terutama. Jadi kita tuh harus bikin mereka nyaman dengan kita ini yang mau meluruskan mereka. Iya, dan kita juga ngajarinnya kan gak cuman ngajarin yang mana yang haram dan mana yang halal kan. Kita justru ngajarin cara berpikir mereka, critical thinking yang tetap santun tapi juga tetap terikat sama adab. Kayak jadi mereka tuh bisa bedain mana yang salah, mana yang benar. Terus juga jadinya Islam tuh kelihatannya bukan kayak aturan kosong, tapi justru jadi kayak pedoman hidup yang lebih bermakna gitu. Oke, jadi kita tuh sebenarnya perlu ubah cara narasi ya. Jadi jangan lakuin ini, jangan lakuin itu gitu. Tapi narasinya yang harus mengajak, kayak misalnya kamu tuh berharga, kamu tuh pantas disayangin Allah. Islam itu sayang banget sama kamu kayak gitu. Karena banyak banget yang kehilangan arah bukan karena kurang adanya ilmu, tapi karena mereka kurang dicintai sama lingkungan yang ada di sekitar mereka. Kadang ya, healing yang paling besar itu bukan dari ceramah, tapi dari rasa diterima. Dan ketika mereka udah ngerasa diterima, baru pelan-pelan kita ajak mereka naik kelas, mengenal Islam lebih dalam, lebih dewasa, dan lebih bijaksana. Harus akui ya, nggak semua orang itu bisa langsung untuk berubah. Semua itu pasti butuh proses, dan di dalam proses itu kita tuh sebagai orang yang lebih paham mungkin ya, kita tuh jangan jadi penghambat buat mereka, jangan buat mereka tuh merasa berkecil hati gitu. Jadi kayak kita tuh justru harus temani, jadi sahabat. Kita nggak ada yang tahu, bisa jadi dia yang hari ini masih bingung, besok tuh dia bisa jadi orang yang paling taat gitu. Iya, karena kadang tuh dakwah yang paling ngena tuh bukan yang bikin orang takut, tapi justru yang bikin orang tuh semakin penasaran. Karena dari rasa penasaran itu pasti ada timbul rasa keinginan biar bisa lebih dekat sama Tuhan, terus bisa lebih jadi versi terbaik diri masing-masing, dan bisa lebih banyak berbuat kebaikan. Aku jadi terharu sih, jadi kayak dikasih reminder juga ya, kalau agama itu bukan soal siapa paling benar, siapa yang paling salah, tapi siapa yang paling tulus buat jadi yang lebih baik dari versi diri mereka masing-masing. Setuju banget, dan kita tuh juga harus memulainya tuh dari hal-hal yang kecil ya, kayak misalnya dari cara kita ngomong, terus cara kita merangkul adanya perbedaan, dan bisa menjadi contoh yang baik buat orang-orang di sekitar kita gitu. Kita nggak harus buat jadi orang yang sempurna dan ngajak orang supaya terlihat baik gitu, tapi kita harus adanya cukup tulus dan juga berbaik hati di orang-orang di sekitar. Nah dia buat teman-teman di luar sana yang masih yang di sana lagi struggle ya, yang masih merasa dikucilkan, ingat Allah itu nggak pernah jauh ya dari kita. Allah itu selalu dekat, dan Islam itu bukan cuma buat yang udah lurus, tapi Islam itu buat semua yang pengen pulang.
Wah, obrolan hari ini tuh penuh banget ya, dan bikin kita juga lebih adem gitu. Nggak sekedar buat nyentil isu aja, tapi juga buat ngajak kita lebih mikir lagi lebih dalam. Bener banget sih, Lid. Kan kita udah bahas mengenai soal feminisme, disorientasi seksual, dan gimana Islam bisa kasih jawaban yang tenang, tepat, tapi tetap benar. Semoga yang dengerin ngerasa dapet perspektif baik ya. Dan ingat, memahami itu bukan tentang cara kita buat ngebenerin semuanya, tapi dari memahami kita bisa lebih bijak dalam menyikapi. Jangan cepat buat ngejat seseorang. Dan juga aku ucapin banyak terima kasih juga buat Kayla, Sinta, dan Sylvia ya, yang udah sharing pemikiran dari ilmunya. Semoga obrolan ini jadi manfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.